Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati. Perkenalkan, saya Ahmad Nizar Syahputra dari Universitas Airlangga. Pada kesempatan ini, saya mempresentasikan proyek saya yang berjudul Analisis Kestabilan Model Matematika Predator Prey dengan Holding tipe 2 dan Transmisi Penyakit Tipe Susceptible Infected Susceptible atau SIS pada populasi predator dan prey. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang telah saya lakukan. Baik, kita akan mulai dari bab pertama yaitu berkaitan dengan pendahuluan. Hubungan antara predator dan prey pada dasarnya mengikuti sistem umpan balik, di mana populasi salah satu pihak mempengaruhi populasi pihak lainnya. Fenomena ini pertama kali dimodelkan secara matematis melalui model Locke-Volterra klasik. Namun, model ini memiliki keterbatasan karena mengasumsikan predator dapat menangkap mangsa secara instan, tanpa mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan predator untuk menangani mangsanya. Oleh karena itu, dikembangkanlah fungsi respon Holding tipe 2, yang memperhitungkan waktu penanganan atau handling time predator saat memangsa. Selain interaksi predasi, populasi predator maupun prey di alam juga rentan terhadap penyebaran penyakit. Karena itu, model Holding tipe 2 ini saya integrasikan dengan model epidemiologi SIS yang menggambarkan penyakit tanpa imunitas permanen, sehingga individu yang sembuh dapat kembali menjadi rentan. Setelah kedua model ini digabungkan, langkah selanjutnya adalah menganalisis kestabilan sistem melalui matriks Jacobian untuk memahami bagaimana perilaku populasi dalam jangka panjang. Nah, dari latar belakang tersebut kami merumuskan dua permasalahan penelitian. Yang pertama, bagaimana analisis kestabilan titik equilibrium pada model matematika predator prey dengan transmisi penyakit tipe SIS pada populasi prey dan predator. Yang kedua, bagaimana simulasi numerik dari model tersebut dapat menggambarkan perilaku populasi seiring waktu. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki dua tujuan. Tujuan yang pertama adalah menganalisis kestabilan titik-titik equilibrium dari model predator prey yang dengan transmisi penyakit SIS pada populasi prey dan predator. Tujuan kedua adalah melakukan simulasi numerik terhadap model tersebut untuk memvalidasi hasil analisis secara visual. Penelitian ini itu diharapkan memberi tiga manfaat utama. Yang pertama, memberikan pemahaman mengenai dinamika interaksi spesies yang kompleks melalui integrasi model penyakit SIS dan fungsi respon Holding tipe 2. Lalu, menghasilkan kerangka analisis matematis untuk memprediksi ambang batas bertahan atau hilangnya suatu penyakit dari ekosistem. Lalu, serta menjadi dasar pertimbangan bagi pengelola lingkungan atau ekolog dalam merancang strategi intervensi populasi di alam liar. Penelitian ini memiliki beberapa batasan. Yang pertama hanya membahas interaksi dua spesies, yaitu populasi prey dan satu populasi predator. Kedua, menggunakan fungsi respon Holding tipe 2 yang memperhitungkan waktu penanganan predator. Yang ketiga, jenis penyakit yang dikaji terbatas pada tipe SIS. Dan yang keempat, model diferensial yang digunakan mengacu pada model yang dikembangkan oleh Tewa, Joumen, dan Bowong pada artikelnya. Oke, model dasar dalam penelitian ini merujuk pada karya Tewa, Joumen, dan Bowong yang berjudul Predator Prey Model with Holding Response Function of Type 2 in SIS Infection Disease yang diterbitkan pada Journal Applied Mathematical Modeling tahun 2013. Selanjutnya kita masuk ke bab 2 yaitu berkaitan dengan tinjauan pustaka. Pemodelan matematika merupakan alat penting untuk memahami dinamika populasi dan penyebaran penyakit karena mampu menerjemahkan fenomena biologis yang kompleks melalui pernyataan matematis yang dapat dianalisis secara kuantitatif. Dalam biologi, pemodelan matematika bukan sekadar alat visualisasi akhir, melainkan metode untuk memberikan penjelasan mekanistik yang konkret atas interaksi antar spesies. Model predator prey itu adalah model matematika yang menggambarkan interaksi dinamis antara populasi prey dan predator. Model ini pertama kali diformulasikan oleh Alfred Lotka pada tahun 1925 dan Vito Volterra pada tahun 1926, sehingga dikenal sebagai model Lotka-Volterra dan menjadi fondasi bagi hampir seluruh model interaksi predator prey yang dikembangkan hingga saat ini. Fungsi respon adalah besaran yang menyatakan laju predasi predator terhadap prey sebagai fungsi dari kepadatan populasi prey. Ketika fungsi respon ini disubstitusikan ke dalam sistem predator prey, terbentuklah model Locke-Volterra yang telah dimodifikasi dengan Holding tipe 2. Di sisi lain, model SIS merupakan kerangka dasar dalam epidemiologi matematika yang menggambarkan penyakit tanpa imunitas permanen. Dan model ini banyak diintegrasikan dengan kerangka ekologi lain untuk mempresentasikan fenomena yang lebih kompleks.
Titik equilibrium itu menggambarkan kondisi ketika populasi prey, predator, dan subpopulasi terinfeksi tidak lagi berubah terhadap waktu. Informasi mengenai eksistensi dan kestabilan ini menjadi kunci untuk memahami apakah sistem akan menuju kepunahan, kondisi endemik, atau bebas penyakit dalam jangka panjang. Dalam penelitian ini, Maple digunakan untuk komputasi simbolik seperti penentuan titik equilibrium dan matriks Jacobian, sedangkan MATLAB itu digunakan untuk komputasi numerik, penyelesaian sistem persamaan diferensial dengan metode Runge-Kutta dan visualisasi bidang fase. Bilangan reproduksi dasar atau R0 adalah rata-rata jumlah individu baru yang terinfeksi oleh satu individu terinfeksi yang diperkenalkan ke dalam populasi yang sepenuhnya rentan. Nilai ini digunakan sebagai indikator ambang batas penyebaran penyakit, dan metode ini dapat diterapkan pada berbagai model penyebaran penyakit, termasuk model ekoepidemiologi yang melibatkan interaksi antar spesies. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bab 3 yang berkaitan dengan metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan studi pustaka yang bertujuan mengkaji, mengembangkan, dan menganalisis model matematika predator prey dengan fungsi respon Howling tipe 2 dan transmisi penyakit SIS baik secara analitik maupun numerik. Data yang digunakan bukan data primer dari observasi lapangan, melainkan data sekunder yang bersumber dari studi literatur, mencakup buku, jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta hasil penelitian sebelumnya. Penelitian ini dilaksanakan melalui 6 tahapan. Pertama, melakukan tinjauan pustaka melalui jurnal dan buku terkait model matematika predator prey. Kedua, mengkonstruksi model dengan fungsi respon Howling tipe 2 dan transmisi penyakit SHIS. Ketiga, menganalisis model yang telah dibentuk. Keempat, melakukan simulasi numerik untuk mencari solusinya. Dan yang kelima, menginterpretasikan hasil simulasi numerik. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan berdasarkan seluruh tahapan tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke bagian inti, yaitu bab 4 yang membahas tentang pembahasan. Model matematika lengkap dalam penelitian ini terdiri atas 6 persamaan diferensial yang menggambarkan dinamika populasi prei rentan atau S1, prei terinfeksi I1, predator rentan S2, predator terinfeksi I2, total populasi prei H, dan total populasi predator disimbolkan sebagai P. Ya, setiap parameter dalam sistem ini memiliki makna biologis tersendiri, misalnya R itu sebagai laju kelahiran ekstrisik, K itu sebagai daya tampung lingkungan, alfa sebagai laju pencarian prey oleh predator, beta itu sebagai laju konversi biomassa, gamma sebagai laju kematian predator, serta lambda dan sigma yang masing-masing menyatakan laju kontak dan laju kesembuhan antara individu rentan dan terinfeksi. Karena H sama dengan penjumlahan S1 dan I1, dan P sama dengan penjumlahan S2 dan I2, maka sistem 6 persamaan tersebut dapat disederhanakan menjadi sistem 4 variabel, yaitu H, I1, P, dan I2. Melalui proses substitusi dan penataan ulang aljabar, diperoleh sistem persamaan yang lebih ringkas namun tetap merepresentasikan dinamika populasi secara utuh yang selanjutnya digunakan sebagai dasar analisis kestabilan. Diagram transisi ini menggambarkan secara visual bagaimana individu berpindah antara kompartemen dalam sistem, mulai dari populasi prey total H yang terbagi menjadi rentan S, S1, dan terinfeksi I1 hingga populasi predator total P yang terbagi menjadi rentan S2 dan terinfeksi I2. Setiap panah pada diagram ini merepresentasikan laju perpindahan seperti laju kelahiran, laju predasi, laju kontak penyakit, laju kesembuhan, dan laju kematian pada masing-masing kompartemen. Dari sistem persamaan tersebut diperoleh 5 titik equilibrium awal. Yang pertama E0 itu merupakan titik kepunahan predator dan prey. E1 itu merupakan titik kepunahan predator dan prey terinfeksi. E2 merupakan titik kepunahan predator, di mana hanya populasi prey yang bertahan. E3 merupakan titik kepunahan prey terinfeksi dan predator terinfeksi. Dan E4 itu merupakan titik kepunahan prey terinfeksi di mana predator masih dapat bertahan. Setiap titik ini memiliki syarat eksistensi tersendiri yang melibatkan parameter-parameter model. Titik equilibrium yang kelima atau I5 ini adalah kondisi di mana seluruh variabel H, I1, P, dan I2 itu bernilai tidak sama dengan 0 yang merepresentasikan kondisi endemik di mana seluruh populasi dapat hidup berdampingan. Nilai I2 di titik ini diperoleh sebagai akar positif dari sebuah persamaan kuadrat dengan syarat eksistensi yang melibatkan parameter beta, gamma, dan K.
Untuk menguji kestabilan setiap ekuilibrium, keempat persamaan dalam sistem dipandang sebagai fungsi dari empat variabel, yakni H, I1, P, dan I2. Dari fungsi-fungsi tersebut disusun sebuah Jacobian matrix berukuran 4 kali 4 yang berisi turunan parsial dari setiap fungsi terhadap setiap variabel. Matriks inilah yang akan menjadi dasar untuk menentukan sifat kestabilan di sekitar setiap titik ekuilibrium. Pada titik E0, nilai eigen yang diperoleh salah satunya adalah R, yaitu laju kelahiran intrinsik yang selalu bernilai positif. Karena nilai eigen positif, maka E0 bersifat tidak stabil. Sementara itu, E1 diperoleh 4 nilai eigen, dan titik ini akan bersifat stabil asimtotik jika dan hanya jika ketiga syarat parameter lambda, beta, dan gamma itu terpenuhi secara bersamaan. Karena matriks pada titik E2 sulit dianalisis secara langsung, kestabilannya diketahui melalui simulasi numerik dengan bidang fase menggunakan perangkat lunak MATLAB. Dengan 4 nilai awal yang berbeda, hasil simulasi menunjukkan bahwa populasi secara visual konvergen menuju titik 100 dan 50 dengan R0 sebesar 1,67 yang lebih besar dari 1. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa E2 bersifat stabil asymptotik jika dan hanya jika R0-nya itu lebih besar dari 1. Dengan pendekatan serupa, simulasi numerik pada titik E3 menunjukkan bahwa dari 4 lintasan awal yang berbeda, populasi konvergen menuju nilai 4,35 dan 3,97 dengan R0 sama dengan 0, yang mana lebih kecil dari 1. Sehingga titik E3 bersifat stabil asymptotik hanya jika R0 lebih kecil dari 1. Selanjutnya, pada titik E4, simulasi numerik dalam ruang fase 3 dimensi menunjukkan lintasan dari berbagai nilai awal yang konvergen menuju titik ekuilibrium teoretis dengan R0 sebesar 1,78 dan itu lebih besar dari 1, sehingga hal ini menunjukkan bahwa titik E4 itu bersifat stabil asymptotis jika dan hanya jika R0 lebih besar dari 1. Yang terakhir, pada titik E5, simulasi bidang fase menunjukkan lintasan yang konvergen menuju nilai R0 sebesar 1,49 yang juga lebih besar dari 1. Dengan demikian, titik E5 yang merupakan titik koeksistensi seluruh populasi bersifat stabil asymptotis jika dan hanya jika R0-nya lebih dari 1. Grafik simulasi numerik terhadap waktu pada titik E2 itu menunjukkan bahwa populasi pre sehat meningkat cepat dan konvergen menuju nilai 100, sedangkan populasi pre terinfeksi konvergen menuju nilai 50, konsisten dengan hasil bidang fase sebelumnya dengan R0 sebesar 1,67. Pada titik E3, grafik menunjukkan pola osilasi teredam, di mana populasi total prey dan total predator berfluktuasi cukup besar di awal waktu. Kemudian amplitudenya semakin mengecil hingga akhirnya konvergen menuju ke nilai 4,35 dan 3,97. Pada titik E4, ketika variabel populasi yaitu total prey, predator terinfeksi, dan total predator juga menunjukkan pola osilasi teredam yang secara bertahap mengecil dan akhirnya konvergen menuju garis putus-putus yang merepresentasikan nilai teoritis titik ekuilibrium E4. Pada titik E5, grafik menunjukkan fluktuasi populasi yang cukup panjang di awal waktu, namun secara bertahap meredam dan seluruh populasi konvergen menuju garis ekuilibrium endemik. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh spesies, baik yang rentan maupun terinfeksi, dapat hidup berdampingan secara permanen di bawah pengaruh interaksi, predasi, dan penyebaran penyakit. Baik, kita masuk ke bagian terakhir yaitu bab 5 yang berkaitan dengan penutup. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa titik E0 bersifat tidak stabil, sedangkan E1 bersifat stabil asimptotis berdasarkan analisis matriks Jacobian. Sementara itu, titik E2, E3, E4, dan E5 dianalisis melalui pendekatan bidang fase, dan keempatnya bersifat stabil asimptotis dengan syarat masing-masing terkait nilai R0. Hasil simulasi numerik juga menunjukkan bahwa perilaku populasi pada setiap titik konsisten dengan hasil analisis stabilan yang telah diperoleh sebelumnya. Penelitian ini masih berfokus pada kestabilan lokal dan simulasi numerik, sehingga penelitian selanjutnya dapat mengembangkan analisis kestabilan global, analisis bifurkasi, serta analisis sensitivitas parameter untuk mengetahui parameter yang paling mempengaruhi dinamika sistem. Selain itu, nilai parameter yang digunakan dalam penelitian ini masih berupa asumsi, sehingga penelitian
Selanjutnya disarankan menggunakan data biologis atau observasi lapangan agar model dapat divalidasi dan memiliki penerapan yang lebih nyata. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dari Bapak Ibu Dewan Juri, dan para pemirsa. Saya, ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.